kali nanti kita tentu 50 sampai 60%. Kalau seperti ini jenazahnya 60. Jadi kali ini kurang ya 1, 2, 10, 50, 60. Ini berarti dia kurang kalau yang kata ini 4. Nanti tadi kapas bawahnya atau kapas di atasnya. Sudah kapas saja jenazah kita letakkan, maka baru kita. Nah, gitu. Sekarang anggap jenazah itu sudah berbalik dan di atas ini kita tarik dulu biar mudah. Nah, silakan siapa yang kecil. Siapa yang coba? Ini pakai kain baju ini untuk yang lain. Ini ibu-ibu yang lain. Bantu. Bantu 6 orang. Bantu 6 orang. Relawannya 6 orang. Nah, dia 3 orang. Udah lepas dendam. Letakkan di atas ini kan sudah nih. Seakan-akan bajunya sudah di atas. Ini baju umpamanya Ya, ini ambil kain putih tadi yang pinggir ibu, letakkan di atas seakan-akan sudah pakai baju, kan? Tinggal ditarik aja. Ya. Itu kan sampai ke leher, itu sampai ke leher. Ya. Itu seakan-akan sudah pakai baju. Tinggal tarik ini aja, ya kan? Pakai jilbab ibu. Nah, dekat. Apa hidup dong? Jangan takut, jangan takut ke sini. Cantik kita ada bakalan tidak? Kalau sudah, coba bu pinggir-pinggir ini, ambil pinggir 3 orang, selesai 3 orang. 3 orang, gabungkan, siap, gabungkan bu. Ini sebenarnya kain bawahnya sudah bisa ditarik. Tadi kain panjang sudah bisa ditarik. Ditarik, karena sudah pakai baju, tarik aja keluar, tarik keluar, tarik aja keluar semuanya, ya. 3 bu selang-seling, jadi ada yang pegang ujungnya, sebelahnya. Selang-seling sini, ya. Ibu yang ini, ibu sebelah sini bu, ya. Ibu pas sini bu, ya. Gitu, seling-seling pas. Itu. Silakan gulung yang paling bawah dulu. Yang lupa bawah, yang bawah. Iya. Kita megang. Yang lupa bawahnya, itu yang paling bawah. Ini disatukan juga sayang. Lipat tadi itu tangan lipat dong. Lipat tadi.
kuat Bu, sekuatnya, seketat-ketatnya Bu, seketat-ketatnya. Nggak apa-apa, silakan protes jenazah. Ini jangan ditutup dulu, Pak. Seketat-ketat. Kalau sudah ketat, ikat paling ujung dulu, ya kan? Kemudian ikat lututnya arah kiri bawah. Nah, kemudian di perutnya ikat arah kiri juga, ya. Baru nanti di atas di atas tangan, di atas dada ikat juga sebelah kiri. Nanti bisa aja buka dulu kepalanya, ada yang mencium gitu. Lepasnya buka ya, cium. Kalau sudah dicium semuanya, tutup Bu. Coba gulung lagi kuat ke arah kanan. Gabungkan arah kanan. Gabungkan semuanya. Gulung langsung Bu, gulung langsung. Kuat. Dah itu. Ya, ikat di situ. Tapi harus kuat Bu, kuat gulungnya lagi. Nah selesai ini, nanti coba dibaringkan ke kanan, baringkan ke kanan. Ke kanan. Itu posisi yang lain nanti seperti itu ke kanan. Posisi yang ke kanan, baru nanti mukanya dibuka, itu yang lahat tuh muka dibuka, dia mencium tanah, baru tadi sini dicabut tadi gitu. Selesai. Awal yang indah merayu kadang udah selamat Kalau putih kan tak tambah baju. Jadi kalau sudah gulung ini, seperti baju kaos. Ya kan selain itu kerjaan bukan lubang kan. Iya. Kalau buat sendiri aja kan tak beli baju deh. Jadi kalau yang dikatakan sama mudik yang itu di dalam toko itu kan kalau laku tapi tadi pangan kita kasih masalah aku sudah dulu asal dengan kurang lah. yang kami muliakan, itu barangkali sudah pas prakteknya. Jadi yang kita praktekkan itu 3 lapis, 5 lapis. Ada orang buat 5 lapis, tapi baju dan kain sarung saja, tanpa jilbab atau tanpa serban. Sebenarnya kalau baju dibuat yang baju kain sarung, maka bajunya cukup nanti kita ambil dari pundak ini, nanti sampaikan ke pinggang saja. Baru nanti kain sarung sampai ke bawah itu kalau kita pakai baju dan kain sarung. Tapi apa yang kami muliakan, baju dengan kain sarung tentu akan rumit. Rumitnya apa? Pakai kain sarung dulu, pakai baju dulu. Lebih mudah itu adalah baju saja panjang sampai ke bawah, cukup tarik sok gitu, selesai. Tidak perlu kita bikin kain sarung. Saya ingin mempermudah saja. Jadi artinya kalau mudah semua orang bisa. Tapi kalau rumit nanti banyak alasannya, tak bisa kayak Pak, susah nih ini. Jadi nanti setiap orang yang keluarganya bisa melakukan sendiri tanpa harus menunggu orang lain. Kemudian serban dan jilbab ini ada hadis Nabi. Maka nanti ada PPT
Kalau mau cari dalil, saya tulis juga dalil itu. Dalil yang 3 lapis, dalil yang 5 lapis, dalil 7 lapis pun boleh. Tapi 7 lapis itu adalah tetap yang seperti tadi, ya kan? Tapi bajunya dibagi 2, pakai baju dan kain sarung, pakai serban atau jilbab, itu kan baru 6. Ketujuhnya sempak. Sempak itu ya seperti popok bayi. Itu seperti popok bayi. Itu saya cara buat yang mudah gitu. Kalau ada. Jadi kalau sempak bayi itu artinya kita cukup banyak sini potong kiri kanan, dibalik begini, nanti ikat kiri kanan. Itu sempak. Jadi 7. Cuma kalau 7 ini Bapak Ibu yang kami muliakan, rumitnya pertama memasang sempak. Itu rumit. Karena harus anggota keluarga, ya kan? Buat sempak Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi kalau seperti ini, ya kan? Kita potong pinggir sini. Potong kiri kanan, atas bawah, ini seperti ini. Kemudian dilipat ininya, lipat tengah, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini nanti dimasukkan dalam di bawah, di pinggangnya jenazah. Ini masukkan di selangkangan, maka dia akan menjadi begini. Seperti gini, tinggal ikat ini lagi, ikat apa ya? Ikat ujung ini, jadilah sempak. Ini rumit, masangnya harus anggota keluarga. Kedua, angkat pinggang lagi. Ini kalau tak anggota keluarga, jangan, gitu kan? Kasihan kita. Jadi kalau anggota keluarga angkat, nanti baru pakai sempak. Sudah pakai sempak, ikat ujung ini, jadi popok bayi. Baru pakai kain sarungnya dulu, pakai bajunya, pakai serban atau jilbab, baru tutup. Jadi 7 lapis. Maka saya jarang mempraktekkan 7 lapis ini, cukup rumit. Kita ingin mudah dan semua orang bisa, gitu. Semua orang bisa. Maka kalau baju jubah kita masuk, langsung tarik, selesai. Kita tidak mikir lagi kain sarung, tidak mikir lagi sempak. Karena kita tidak pakai sempak, tak perlu kain sarung, langsung, sudah langsung pakai jilbabnya atau pakai serbannya. Baru digulung, langsung diikat, selesai. Itu biar mudah dan praktis. Jadi nanti kita tidak perlu lagi nunggu orang, gitu. Jadi itu tujuan orang yang kami menjaga. Tapi kalau ada yang mau bermazhab 3 lapis saja boleh, tidak ada masalah. Tapi terlalu simpel. Padahal Rasulullah menyuruhlah kasihlah pakai baju dan imamah. Imamah itu serban. Kalau laki-laki serban, berarti perempuan adalah jilbab. Itu barangkali. Mungkin ada pertanyaan, saya silakan. Selama ini saya kan mau bertanya, tapi Ustadz yang berceramah di sini kan timbangannya kan berbeda. Saya sudah jadi selama ini Pak Ustadz menerangkan tentang cara menyelenggarakan jenazah, pertanyaan separuhnya sudah terjawab. Jadi ada yang menjadi pertanyaan saya satu lagi Ustadz. Ada 5 orang ibu jemaah yang sudah mendaftar sama saya, seperti Haji Delong Umroh. Kalau dia meninggal yang disampaikan dengan saya sudah berpesan kain ikram, tolong nanti dipakai. Jadi kita kan nggak tahu Ustaz, keluarganya ini kadang berembuk di antara yang menerimanya, ada yang memanggil orang luar gitu Ustaz. Jadi apa hukumnya bagi saya yang diamanahkan dengan saya tidak saya lakukan? Apakah amanah itu bisa batal kan gitu Ustaz? Ini sebenarnya karena dia fardu kifayah.
kewajiban secara kolektif. Kalau ada orang sudah melakukannya yang bukan orang di lingkungan itu, sudah selesai. Nah, artinya selesailah kewajiban tersebut. Dan kita sebenarnya yang lingkungan itu lebih praktis, tidak perlu kita sibuk-sibuk lagi begitu. Karena sekarang bisa aja dia mau dari luar menyelesaikannya. Kita dalam ini tak perlu lagi ikut. Apalagi pernah juga terjadi di dekat rumah saya itu, dia sudah mewasiatkan sepupu saya yang akan mandi. Kita alhamdulillah, kalau saya alhamdulillah perlu lagi, alhamdulillah selesai, kita duduk aja. Paling nanti kalau pulang sebentar, nanti datang. Itu sebenarnya selesailah urusan kita. Tapi memang yang paling bagus bagi saya itu, kalau seperti kalian bisa semuanya, kita saja, tak usah undang orang lain. Itu. Kenapa? Disinilah kalau keluarga yang melakukannya itu rasanya berbeda dengan orang lain. Tetangga dengan tetangga itu artinya sama-sama kita mengerjakannya, dan itulah kebaikan itu bersama. Orang luar itu darurat saya. Tidak ada orang situ lagi baru ambil luar. Itu ingin. Kalau keluarga paling enak seperti mau mandi. Jadi kalau saya ada anaknya, ada saudaranya, mari kita mandikan sama-sama. Itu lebih bagus. Kenapa? Lebih bagusnya tentu nanti ketika dia membersihkan badannya, menyampunya, memasih sabunnya, itu penuh dengan kasih sayang. Orang lain belum tentu. Tetap selesai. Yang penting udah gitu. Kalau kita betul-betul bersih, saya pernah lihat seorang anak menyampuk kepala bapaknya. Sangat bagus kan? Sudah disampuknya, disisirnya lagi gitu. Jadi betul-betul tengoknya bapaknya, menangis sedikit, tapi dia ingat bapak saya sisirnya suka gini, kan beda. Dibuatnya sisir seperti bapaknya, tapi dia tengok tuh, subhanallah gitu. Nanti anak perempuan juga ketika disisir rambut ibunya itu dibuat. Kayak kapan ketika begitu, sehingga ketika sudah kita kerjakan bersama-sama, disitulah nilai yang tercipta. Tapi kalau ada orang lain melakukan, kita di sini alhamdulillah saja, cukup selesai. Kalau bapaknya meninggal dunia, anak perempuan boleh ikut membantu mandikan bapak, tapi ambil bagian atas saya, kepala saya. Itu bedanya. Jadi anak perempuan ikut mandikan kepala saya, seluruh anak perempuan yang punya. Itu pasti bisa baik. Tapi kalau ibunya meninggal dunia, anak laki-laki cukup mengemantukan saja. Jadi kalau dia anak laki-laki mau mudukkan, boleh mudukkan saja ibunya, selalu dia keluar. Nanti seluruh orang perempuan semuanya memandikan. Karena ada sesuatu yang tidak boleh ditinggal oleh anak laki-laki. Soalnya kayak gitu, menantu perempuan jangan ikut memandikan mertua laki-laki. Menantu laki-laki jangan ikut memandikan mertua perempuan. Tapi kalau menantu laki-laki memandikan mertua laki-laki silakan. Menantu perempuan memandikan mertua perempuan silakan. Asal itu. Kenapa segitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini ingin tanya posisi jenazah di rumah. Terima kasih. Posisi jenazah di rumah. Posisi jenazah di rumah itu sama dengan kita buat seperti posisi jenazah di saat sakaratul maut. Di saat sakaratul maut, maka usahakan jenazah itu menghadap kiblat. Itu kaki di sini, kepala di sini. Setelah meninggal dunia, sebaiknya memang tetap seperti posisi ini. Kecuali rumahnya tak cukup, apalagi kalau mau dipanggil banyak rumahnya RSSS. Oh itu, S-nya 3, rusak sana sini ya. Kalau itu tak mungkin. Tapi kalau rumahnya bagus gini, kaki di sini ada di sini. Setelah meninggal dunia, usahakan begini.
Tapi nanti ketika memandikan disesuaikan dengan kondisi, tak menghadap kiblat. Nah, kemudian ketika mengkafani pun sesuai dengan kondisi, tidak harus menghadap kiblat. Tapi nanti setelah jenazah itu dikafani, usahakan juga menghadap kiblat, kaki di sini, kepala di sini. Itu. Ada tidak batasan memandikan mayat itu antara suami dengan istri? Maksudnya suami memandikan istri atau suami memandikan istri? Boleh nggak gitu? Oh, iya. Ada batasannya. Suami memandikan istri, istri memandikan suami, tidak ada batas. Ya, artinya bagus kalau suami memandikan istri, dia bisa beristinjaknya, bisa bersisma, tidak batas. Istri memandikan suami, silakan, tidak ada batas, boleh secara keseluruhan. Tapi yang sering banyak terjadi, suami yang memandikan istri, tapi istri jarang memandikan suami. Kenapa? Sedihnya lain. Gitu. Karena kita bisa maklum ya. Tapi kalau suami memandikan istri, enak. Jadi suami memandikan istrinya itu terorganisir dengan anak-anaknya itu. Jadi artinya apa? Lebih apalagi nanti kakak. Jadi kakak perempuan memandikan adik atau abang laki-lakinya gitu. Itu sebenarnya cukup dia memandikan bagian atas saja, tidak boleh keseluruhan. Kecuali sesama perempuan. Nah, begitu juga adik laki-laki memandikan kakak perempuannya, itu bisa, tapi mungkin sebatas dia mewudhukan, kemudian dia keluar, baru dimandikan oleh kaum perempuan. Itu. Asalkan. Waalaikumsalam. Ya, ada ungkapan memang kalau lagi haid tak usah mandikan. Kalau lagi haid tak usah sentuh. Sebenarnya tidak ada dasar hukumnya. Orang haid itu sebenarnya dia tidak bernajis. Orang haid itu dihukum najisnya najis batini, secara batin. Najis secara batin. Maka orang haid memandikan jenazah silakan, memegang jenazah silakan. Karena orang haid walaupun dia haid tapi masih diminta untuk berwudu. Ya jangan nanti haid tak wudu, salah. Karena saya pernah di mahasiswa kami kesurupan di kampus. Ketika kesurupan datanglah ustaz untuk ruqyah. Setelah ruqyah kata tukang ruqyah, silakan untuk apa dia? Saya lagi haid pak, uduk lah, tak usah pak gitu. Iya, tak uduk dia. Habis itu kesurupan lagi. Ruqyah lagi. Ketika dia berwuduk lagi, tak termasuk lagi jin. Jadi uduk itu sebenarnya bukan membersihkan secara zahir, tapi juga membersihkan secara batin. Maka sebenarnya bisa aja dia uduk dulu, baru ikut memandikan bapak atau ibunya. Wudhu dulu dia, baru ikut mencium orang yang terkas di depannya. Itu bagusnya. Mau bertanya, dulu pernah ada yang meninggal kan, masih teman jadi kami ngajar di sekolah Islam. Entah bercanda dia atau tidak, jadi kan kawannya mau berhubungan, terus itu kawan mau bantu. Cuman ada tanya lainnya tapi begini, apakah ini benar? Yang tadi malam siap berhubungan, kita turun ya, jadi yang dokumen saudara masuk. Itu gimana? Memang ada. Jadi cara-cara kawan-kawan itu entah apa benar ada juga saya. Karena yang nyampaikan itu usaha-usaha juga kan. Jadi malam apa? Entah masuk buah. Tapi sebenarnya itu tidak jadi hakikat hukum. Karena jenazah secara khusus dia telah meninggal dunia. Yang harus melepaskan jenazah itu orang yang hidup, bukan jenazah. Jadi kalau jenazah diminta melepaskan, dia ngomong nih orang hidup saja.
Jadi orang hidup ini lapangkan dada, kemudian ya ikhlaskan dan maafkan, dan tidak perlu lagi berhadapan dengan pikiran. Cukup seperti itu. Bahkan kalau mau mencium pun, kalau tidak ada hubungan darah, kau dapat tahu sendiri. Kecuali betul-betul soulmate, atau besti, ini kawan saya bukan ini gitu. Itu. Tapi sesama laki-laki sama perempuan kasihlah, karena kadang-kadang itulah kita apa, melepaskan nanti jangan sampai dia teringat lagi. Tapi saya ulang lagi seperti yang saya katakan minggu kemarin, sebelum mencium atau setelah mencium ucapkan. Jadi artinya saya ikhlas pekerjaan bapak atau ibu atau saudara, dan setelah memaafkan semua kesalahan. Itu jangan lupa ucap itu. Bukan hanya sekedar cium aja, tapi ucapkan kata-katanya. Artinya apa? Inilah terakhir. Cukup bertanya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah kajian kita pada pagi yang mulia ini, dan ini kajian terakhir di Ramadan ini, dan insya Allah minggu depan dah Idul Fitri. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita tutup dengan doa, kita mulai dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi kafi mazidah. Ya alhamdulillah kami bagi jalan jika azim sultan. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna a'lana wa ma anta a'lamu bi innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallimna wa ja'alna muslimin. Allahumma sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa sallim imanana wa sallim tawhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim qulubana wa sallim abna'ana wa sallim sababana wa sallim ahlana qawmana ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi siyamina fi syahr Ramadan warhamna bisiyam syahr Ramadan waghfir dzunubana bisiyam syahr Ramadan wadkhilna al-jannata bisiyam syahr Ramadan waj'alna minal muttaqina bisiyam syahr Ramadan waj'alna minal muttaqina minan nar bisiyam syahr Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.